kan apabila istilahnya si anak itu yang kami amankan, ya, temuan ya, bukan tangkapan ya, kami temuan itu kami selamatkan, kita amankan. Apabila mereka ingin dibina, orang tua memasrahkan, anaknya juga mau, ya kami bina di sini beberapa hari. Nah, ini mau kemana? Mau dilanjut kemana? Mau pesantren? Mau sekolah? Ya kami pesantren kan kami sekolahkan. Alhamdulillah udah berapa orang yang kami sudah bina. Dan apabila mereka udah jauh, kami temukan udah jauh nih, sudah melakukan seperti suami istri, ya kami pengen orang tuanya semuanya. Kami islahkan, ya kami bawa ke Abu ya, kami tikahkan. Jadi kalau memang ada event-event seperti begitu, ya kalau memang untuk ekonomi kami dukung, sebetulnya mendukung. Betul. Ya. Paling juga mungkin dalam hiburannya aja gitu. Yang gitu ya, paling kami memberikan cobalah hiburan yang Islami ya, bernuansa Islam gitu aja. Artinya ada himbauan. Hanya ada himbauan. Pernah kemarin juga kan ada event kan ya. Saya lupa itu waktu event itu ya, kami dukung. Itu memang suatu untuk ya apa namanya, untuk menumbuhkan perekonomian Pandeglang juga kan, untuk memperlihatkan hasil produk Pandeglang juga. Betul, kan, betul. Gitu. Hasil orang-orang pribumi ya. Kami dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Alhamdulillah Pandeglang News berkesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Haji Dede Setia Wahidin yang merupakan Ketua RPM Relawan apa Pak Haji? Pencegahan ya. Maksiat Cabang Pandeglang. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini saya berkesempatan bersilaturahmi dengan beliau untuk menggali informasi, mewawancari terkait apa sih itu RPM yang banyak juga ditanyakan oleh masyarakat tentang keberadaannya, tugas pokok dan fungsinya, program dan lain-lain, serta memberikan pandangan terhadap kondisi remaja saat ini, kemudian kondisi kenakalan remaja yang memang menjadi salah satu pokok dari tugas RPM, begitu ya Pak Haji. Ya, inilah dia Pak Haji Dede Setia Wahidin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji nih sudah kita diberikan waktu untuk bersilaturahmi dengan Pak Haji. Mudah-mudahan ada informasi, kemudian juga edukasi yang bisa bermanfaat untuk saya pribadi bersama tim Pandeglang News, umumnya untuk masyarakat Kota Pandeglang. Melalui pembicaraan tentunya masyarakat juga ingin tahu nih siapa sih sosok Pak Haji Dede ini gitu sebagai ketua cabang RPM Pandeglang ya, begitu. RPM-nya RPM B. Relawan Pencegahan Maksiat Banten. Oh, Banten. Ya. RPMB ya. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Haji gitu tentang sosok Pak Haji, dari mana mungkin, alamat dan lain-lain seperti apa enggak? Ini Pak Haji yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Setia Wahidin. Asal saya dari Karangtanjung. Saya alhamdulillah ditunjuk, dipercaya oleh teman-teman, kawan-kawan untuk Ketua Relawan Pencegahan Maksiat Cabang Pandeglang. Dan sehari-hari saya seperti biasa ya, saya ini santri, background santri. Sehari-hari mungkin hanya mengajar anak-anak kecil di rumah, itu alhamdulillah dengan ini saya menyempatkan waktu dengan semaksimal mungkin atau untuk sekuasa mungkin untuk bergabung dengan RPM guna manfaat bagi masyarakat Pandeglang, khususnya umumnya bagi kaum umat muslimin. Sudah berapa lama Pak Haji menjadi ketua RPM? Kalau saya ditunjuk pertama awal untuk pendirian RPM saya ditunjuk sebagai ketua. Oh, sejak awal tahun berapa itu Pak Haji? Sekitar tahun 2011-2012. Oh, berarti awal dibentuk RPM tahun 2011-2012. Salah ya. Terus, perpanjangan waktu diganti lagi, ada lagi, sudah 3 kali, mungkin saya 3 kali pergantian ketua RPM dari Pandeglang. Nah ini saya tunjuk lagi nih 4 kalinya. Keempat kali ini? 4 kali. Wah, luar biasa. Amanah berarti. Ya itu mungkin saya cuma belajar lah, belajar berorganisasi, belajar istilahnya untuk melakukan amal-amal soleh. Itu mudah-mudahan ya belajar ikhlas juga. Amin, ya. amin. Ya. Nah, RPMB Relawan Pencegahan Maksiat Banten. Apa sih RPMB itu? Kemudian apa latar belakangnya
yang apa yang kita ketahui bahwa ini bentukannya dari Abuya Cidahu begitu ya? Iya, Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi. Mangga bisa dijelaskan Pak Haji? Jadi berangkat RPMB ini dibentuk dari kerenyuhan dari masyarakat Pandeglang, di mana pernah terjadi ya, tindakan asusila. Ya. Kita maka dibentuklah PRT ini dalam rangka ikhtiar ya. Karena Pandeglang ini kan kita sudah tahu juga kan ya. Betul. Ya disebut kota Santri. Iya, civitas santri, seribu ulama. Maka kami dengan Abuya sama-sama semuanya turun untuk mendirikan suatu organisasi. Organisasi ini gerakan hati, gerakan moral, turun ke lapangan yang mana kami rutinitas setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Malam minggu yang kami fokuskan adalah yaitu untuk mencegah atau menjaga anak-anak remaja di bawah umur, terutama anak sekolah dari bebas seks ya, seks bebas ya. Itu yang kami utamakan. Nah, dan kami mengawal daripada Perda Pandeglang yaitu nomor 12 tahun 2007 yang mana isinya itu yaitu tentang pelanggaran asusila, minuman keras, perjudian dan narkotika. Nah, itulah kami itu mengawal daripada itu, dan kami bergerak ini tidak alhamdulillah bersinergi dengan pihak yang benar seperti Satpol PP, kepolisian, TNI dan apa-apa yang lainnya. Ya. Setiap berarti apa beroperasi begitu ya? Apa ronda begitu ya? Ronda setiap Setiap malam minggu. Setiap malam minggu begitu. Jam 12 malam ke atas. Oh, itu di kawasan mana saja Pak Haji kalau boleh tahu? Kalau karena kan kami ini yang kami tentukan, yang kami sinyalir tempat-tempat rawan. Nah, karena ikon dari Pandeglang itu kan seperti alun-alun. Betul. Nah, seperti mobil bus itu di terminal, terus ke sana tempat stadion, terutama di tengah-tengah jantung kota, jantung kota, dan kita dasari pokoknya yang tempatnya sinyalir lah gitu. Dan sinyalir kira-kira ada perbuatan yang tidak kita itu yang kita ada sesuatu atau ada yang berkumpul di tempat-tempat itu yang. Nah, setelah dari tadi 2011 begitu ya dibentuk. Ya, 2011 ya. Kemudian sampai saat ini dari sekian lama itu Pak Haji melihat dari ronda tadi, kemudian dari terjun ke lapangan. Nah, bagaimana kondisi di Pandeglang ini Pak Haji terkait tadi kenakalan remaja atau kemaksiatan di anak muda ini? Dari tahun ke tahun apakah memang pertama kami turun memang ada benturan ya, agak besar karena masih dipandang mata sebelah lah gitu, terutama dari pihak yang berwenang lah gitu kan, mungkin konotatif ya pandangannya anak itu gimana gitu kan. Ya, betul. Alhamdulillah karena yang memegang istilah kami itu memegang daripada amanat Abuya, dari istilahnya undangan Abuya jangan sampai anarkis, yang membuat anarkis. Kita gerakan hati, gerakan hati kita harus keluar dari hati ke hati. Karena kita nasihat ya, nasihat ya, supaya jangan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya lihat waktu istilahnya terjun ke lapangan ya, waktu itu masya Allah gitu, alun-alun itu saya bilang begitulah ya. Banyak yang, tapi alhamdulillah sekian tahun ini ternyata berkurang lah gitu, berkurang. Yang nongkrong macam-macam, yang kapal yang sudah tahu, aja mereka kan menyesuaikan waktu, mungkin jam 10 sudah pulang. Itulah gitu, mudah-mudahan kedepannya ya Pandeglang lebih gitu, istilahnya bermartabat dengan istilah moto itulah Pandeglang kota santri. Kota santri. Iya, kota santri. Nah yang menjadi titik fokus ini ya, mohon maaf, di masyarakat juga tadi itu sempat berbenturan kemudian ya dengan masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang diawasi betul oleh LPM itu selain tadi jam 12 ke atas begitu, apa tindakan yang mempengaruhi kepada kemaksiatan itu, misalkan mereka yang berduaan bukan muhrim gitu. Kemudian bagaimana teknis di lapangan sampai dengan mengamankan itu seperti apa sih Pak Haji? Dan di lapangan ya kami begitu kami melihat langsung di lapangan, ya kami tegur dari mana asalnya, mau apa tujuannya, terus tanyakan umur,
Kalau memang toh itu orang dewasa ya kami nasihati, walaupun suami istri kan. Jadi kan sudah jam 12, kalau tidak baik juga, kalau tidak elok juga kalau gitu kan. Nah, kami paling nasihat, kalau dia dewasa kami nasihati, suruh pulang. Namanya tengah malam kan, pasti kan takutnya ada apa-apa. Ya kalau kita berbuat apa-apa nanti ada orang lain yang jahat gimana kan gitu. Tapi untuk istilahnya anak di bawah umur, apalagi anak sekolah, ya kami tidak mau karena itu ada sesuatu yang kami fokuskan, kami amankan, kami selamatkan. Itu pun kerjasama Satpol PP kami data dan kita bawa ke sini ke kantor, kami panggil orang tuanya. Itu alhamdulillah selama ini tidak ada apa-apa, bahkan banyak yang masih terima kasih. Bahkan apabila istilahnya si anak itu yang kami amankan, ya, temuan ya, bukan tangkapan ya, kami temuan itu kami selamatkan, kita amankan. Apabila mereka ingin dibina, orang tua memasrahkan, anaknya juga mau, ya kami bina di sini beberapa hari. Nah, ini mau kemana? Mau dilanjut kemana? Mau pesantren? Mau sekolah? Ya kami pesantren kan kami sekolahkan. Alhamdulillah udah berapa orang yang kami sudah bina. Nah, ini juga ada yang kami bina. Alhamdulillah. Sampai yang tadinya istilahnya namanya anak anjal, bahasa anak anjalan itu yang sobek-sobek alam jadi santri tulen. Kami nomor sekali kami nikahkan itu. Dan apabila mereka udah jauh, kami temukan udah jauh nih sudah melakukan seperti suami istri, ya kami pengen orang tuanya semuanya. Kami islahkan, ya kami bawa ke Abu ya kami nikahkan. Itu. Artinya ya RPM ini sebetulnya tujuannya itu untuk kebaikan begitu. Kebaikan. Nah, dari tadi Pak Haji ke yang awal, dari pertama kali Pak Haji RPM ini kemudian terjun ronda begitu, kondisinya memang saat itu sudah banyak. Sudah banyak. Kalau ceritakan sekarang juga, ya tapi yang saya lihat sekarang, yang saya rasakan sekarang memang udah agak berkurang ya. Kalau dulu mah alun-alun Masya Allah gitu kan. Sampai di tempat-tempat umum ya, makanya RPM itu salah satu bukannya istilah turunnya tolak bala juga. Nah, karena ada keterangan apabila di satu tempat itu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan larang beragama, minuman atau segala macam di tempat umum, tidak ada satupun yang melarangnya, ini akan turun adab ke semuanya, mau soleh, mau toleh, kena semuanya. Nah itulah. Tapi istilahnya kalau istilahnya tempat tersembunyi, ya, itu yang kalau istilah tempat umum tidak satupun yang melarangnya, ya kita takutkan. Makanya RPM ini suatu bentuk organisasi yang tolak bala, yaitu satu kaum diam saja dan tidak ada yang melarangnya, itu akan kena semuanya. Mau yang bagus, mau yang akhyarnya, yang solehnya atau yang toleh, kena semuanya. Tapi kalau ada satu kaum yang melarangnya, insya Allah kita selamat dari Allah. Itulah salah satunya. Luar biasa. Nah, saat ini kalau berbicara di lapangan itu tentu ini berkolaborasi dengan pemerintah, Pak Haji. Berkolaborasi. Selain dengan kepolisian, mungkin ada lagi dari Pemdanya dengan Pol PP atau Satpol PP. Satpol PP. Satpol PP. Nanti pembagian tugasnya gimana tuh, Pak Haji? Kalau Satpol PP, memang Satpol PP ini ya kami sudah berkunjung setiap ada pergantian pemimpin. Satpol PP kami bersilaturahmi. Ya. Memang Satpol PP itu kewenangannya dari jam 12 ya. Kalau di kami kewenangannya, tapi kalau memang Satpol PP pas kantor posnya dibuka, ya, apabila kami menemukan sesuatu temuan di lapangan, ya kami telurkan ke Satpol PP. Berarti dari jam 12 ke atas itu kan sudah diberikan kewenangan RPM mungkin ya? Iya. Ya, untuk melakukan tadi itu ya terjun ke lapangan ronda, untuk mencegah kemaksiatan itu. Nah, itu kalau Satpol PP juga ikut serta di sana? Ikut serta. Dengan kepolisian juga? Kepolisian ya kami jadi masing-masing. Tapi kami ketemu nanti di lapangan juga. Oh, begitu. Nah, ketemu biasa kalau ketemu ya udah Pak. Paling istilahnya kalau memang ada pelanggaran memang poksinya ini kepolisian ya kami panggil. Ya, misalkan balap liar nih. Ya. Nah, ini balap liar nih. Kepolisian pelanggaran kepolisian ya kami panggil. Datang kami ke kantor polisi ya Pak. Nih memberikan laporan. Liar nih, gitu kan. Berarti adanya koordinasi lah. Ya, gitu. koordinasi. Luar biasa. Memang, selama ini Satpol PP terutama kan di bidang kasus PP ya. Memang mereka juga mungkin dari kekurangan daripada anggota atau istilahnya mungkin waktu turun itu harus ada dana segala macam, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak juga gitu, malam itu juga.
Kalau RPM ini kan walaupun Kalau tadi tidak ada tetap kami. walaupun relawan ya, memang tidak ada gaji toh ya. Iya. Ya luar biasa ya. Terus aja kami terus. Siap malam minggu Tapi itu. tetap kami koordinasi. Tiap minggu itu sekali turun itu berapa anggota Pak Haji di RPM itu? Sekitar 20 lebih lah. 20 lebih gitu. Nah kalau misalkan itu juga di lapangan terkadang ya memang anak muda itu, wih ulah nongkrong sampai puting sana kayak RPM gitu. Nah kalau dulu itu gaungnya cukup di masyarakat itu cukup terkenal gitu. Nah kalau sekarang gaungnya cukup tidak seperti dulu. Apakah memang sekarang sudah berkurang Pak Haji? Alhamdulillah malah istilahnya terkenal saya kira. Karena PPM itu bukan di gerakan kami itu bukan di bidang asusila aja. Sekarang sudah merambat ke bidang kesehatan, pertanian, atau didikan moral, pendidikan. Alhamdulillah sekarang juga mau kerjasama antara PPM mendirikan suatu tempat wadah untuk anak-anak yang istilahnya jalanan untuk dididik, itu ada bekerjasama dengan dinas pendidikan. Terus kami dengan rutan juga, alhamdulillah kemarin sudah kerjasama juga tiap hari Jumat kami mengadakan istighosah di sana sampai mendirikan sholat Jumat di sana juga. Terus mendirikan stasiun sedikit itu. Terus di bidang pertanian juga alhamdulillah nih sekarang siap untuk istilahnya ada lahan-lahan apabila istilahnya untuk diperlukan di tanaman kami siap juga. Artinya sekarang RPM programnya ya banyak. Tidak hanya itu saja gitu ya. Sosial kemasyarakat juga ada. Kesehatan, rumah sehat alhamdulillah kesehatan juga ada. Sri Kandi juga. Sri Kandi jadi RPM perempuan. Ada Sri Kandinya. Nah, itu kebanyakan ya kami apabila ada yang meminta bantuan RPM ya kami bantu. Untuk penyelesaian orang yang tidak mampu ya untuk kesehatan atau untuk berobat ya kami kawal sampai ke rumah sakit. Jadi masyarakat yang tidak mampu itu bisa meminta bantuan ke RPM terkait kesehatan. Kami kawal dari mana ke dinsosnya kemana ke kelurahannya kami kawal. Dan kadang biasalah gitu kan. Kadang-kadang sulit. Masyarakat kan. Itu memang didampingi gitu ya. Pendampingan sampai dan sekarang alhamdulillah kami sudah mendirikan rumah singgah, tapi kami sebutnya rumah sehat. Itu di mana pasien-pasien atau keluarga pasien yang istilahnya mau istirahat, mau ya kan orang jauh mungkin jauh kan baik bolak-balik kan, jauh kan. Daripada di sebelah kami tinggal di situ, dipersediakan kami tempat airnya, kamar mandi, MCK, tempat masak juga ada di sana. Di pinggir rumah sakit RSUD Banten itu bagi siapa saja yang ke sana monggo, itu tidak dipungut bayaran monggo. Jadi masyarakat yang berobat ke RSUD Banten bisa tinggal sementara di rumah singgah itu daripada kita bolak-balik ke keluarganya untuk keluarga RP ya. Atau kan namanya pasien kan kadang-kadang begitu berobat belum ada diagnosisnya kan, berapa hari lagi kan mau balik lagi jauh kan, 3 hari tunggu ya di sana, tinggal di sana. Ya berarti artinya RPM ini tidak hanya terjun ke lapangan mengamankan mencegah kemaksiatan, cuma juga programnya juga sebetulnya mencakup seluruhnya, sosial, kemudian tadi itu kesehatan. Dan itu juga seperti rumah rubuh, alhamdulillah kami pernah itu rumah yang bantuan sosial gitu. Bantuan sosial aja, kami cuma pengawalan aja supaya cepat gitu. Kayak kami kadang-kadang orang nggak ngerti harus kemana nih, minta bantuan ya kami selalukan deh. Alhamdulillah. Gitu. Mohon maaf ini Pak Haji, tentu kan tadi dari serangkaian kegiatan itu, ya. Dari serangkaian kegiatan itu juga ya tidak realistisnya membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Itu apakah dari patungan para relawan atau memang relawan itu membuka donasi atau seperti apa Pak Haji? Jadi seperti contoh rumah sehat singgah ini ya. Singgah. Kami untuk melakukan atau mendirikan rumah tersebut dari anggota dulu. Dari anggota. Patungan, iuran. Ya, iuran. Apanya aja gitu. Iuran, paku, beli paku segala macam gitu kan. Ya berjalan sini alhamdulillah, mungkin ada yang memandang yang udah dia mau sumbang dan berjalan sendiri kan gitu. Kami tidak istilahnya setelah itu membuka dulu atau membuat proposal enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi dengan berjalannya waktu yang penting kami dulu yang bergerak itu alhamdulillah. Gitu banyak orang yang sumbangsi gitu. Saat ini anggota RPM di Pandeglang yang di bawah naungan Pak Haji ada berapa Pak anggota? Kalau kumpul semuanya kan ada kecamatan juga. Ada Ranting. Iya, Wisata, Labuan. Ada berapa ribu kira-kira? Kalau nggak ribuan nggak ya, mungkin 100 ada ya, 200-300 ada gitu. Oke, nah kita mundur ke belakang ke RPM tadi Pak Haji. Kalau misalkan masyarakat yang ingin bergabung, bebas. Bebas.
Apa yang misalkan kira-kira menjadi persyaratan atau keharusan untuk Ya gabung di pokoknya RPM? syaratnya ya harus siap-siap untuk setiap turun kaki, peraturan yang ada yang sudah ditentukan di sini, ada peraturannya. Nah nanti mungkin kalau istilahnya mau jadi anggota tetap nanti ada diklat juga. Oh, ada diklat juga. Ya, kemarin itu ada diklat, alhamdulillah. Kalau istilahnya belum diklat ya kami ikut simpatisan aja gitu kan, ikut aja, tapi tetap aja sama aja walaupun bahasa simpatisan anggota kita sama-sama turun. Ya, betul, Ini kan ladang lah, Ya. ladang ibadah, ikhtiar ya, mudah-mudahan kita malu kepada ulama, ujian ulama ya, mudah-mudahan kita di akhirat sama-sama dengan ulama dan kita mendapatkan istilahnya mantul dari Allah saja, itu kan dari Allah lah gitu. Ya. Nah ini pemirsa, saya kebetulan saat ini tepat berada di sekretariat. Sekretariat ya. Ini sekretariat cabang Pandeglang, Pak? Bukan. Oh, ini. Jadi bukan cabang ya. Jadi sekretariat RPM ini fungsinya ya untuk pusat bisa di sini pertemuannya, untuk provinsi, nggak provinsi ini, untuk Pandeglang juga di sini. Oh, saat ini Ya. di Banten baru ini? Enggak, Iya baru ini. di Banten. Ya, Oh, sekretariat ya. RPMB itu Ya. adanya di mana ini, Pak Haji? Ini di daerah Kota Manik. Di Kota Manik, Kota Manik. Karangtanjung ya. Karangtanjung, ya. Wilayah Kecamatan Karangtanjung, Kampung Kota Manik. Nah, bagi teman-teman yang mau bergabung dengan RPM yang kemudian pembinanya juga adalah Habuya Muhtadi ya, silahkan ya tadi itu ya beribadahnya ya melalui lewat jalur tadi ya Pak Haji. Nah kemudian Pak Haji, mohon maaf ini terkadang juga masyarakat menganggap bahwa ketika ada event begitu nih, terkadang sering dibenturkan gitu antara para ulama begitu dengan para pelaku ekonomi kreatif begitu Pak Haji. Nah menurut pandangan Pak Haji, bagaimana sih? Apakah porsi itu contoh gitu? Seperti misalkan ada pameran di alun-alun. Terkadang kan masyarakat di media sosial melihatnya dilarang nih gitu. Kemudian oleh ya terutama ya yang dilihat pasti kan RPM begitu. Nah sebetulnya memandang sebuah kegiatan ya yang dengan pelaku ekonomi kreatif kemudian dengan RPM seiring berjalan beriringan itu seperti apa Pak Haji? Jadi kalau memang ada event-event seperti begitu, ya kalau memang untuk ekonomi kami dukung. Sebetulnya mendukung. Betul. Ya. Paling juga mungkin dalam hiburannya aja gitu. Yang gitu ya. Paling kami memberikan cobalah hiburan yang Islami ya, bernuansa Islam gitu aja. Artinya ada Kami himbauan. Hanya ada himbauan. Pernah kemarin juga kan ada event kan ya. Saya lupa itu waktu event itu ya kami dukung. Itu memang suatu untuk ya apa namanya? Untuk menumbuhkan perekonomian Pandeglang juga kan. Untuk memperlihatkan hasil produk Pandeglang juga kan. Betul. Hasil orang-orang pribumi Ya. kami dukung. Tapi mungkin yang biasanya orang yang berbenturan itu dari bentuk hiburannya aja itu. Nah, kadang-kadang orang-orang itu melihatnya dari segi hiburannya aja, nggak dilihat dari segi perekonomiannya. Ya. Apa yang disajikan yang bisa untuk masyarakat kan gitu. Ya, kami RPM ya kami memang silakan memang kalau sesuai dengan aturan. Betul. Silakan. Ada aturannya kok izin kepada ini ya silakan. Ya. Tapi kalau istilah memang ada sesuatu istilahnya hiburan yang bentuknya berlebihan ya kami cuma nasihati aja. Iya. Tetap kami malamnya kami tetap jaga Ya. jaga. Ya artinya juga sebetulnya RPM ya sama-sama saling mendukung ya. Ini yang harus digarisbawahi oleh masyarakat kemudian anak muda bahwa tidak membatasi itu kan ya Pandeglang juga sesuai dengan koridornya masing-masing. Justru ya RPM sebagai pengingat begitu ya. Ya siapa lagi ya kalau itu ya seharusnya kan bersyukur juga ada kegiatan RPM. Nah saat ini Pak Haji juga melihat bahwa belum lama juga terjadi di Pandeglang ini marak terkait kekerasan seksual. Kemudian juga pelanggaran asusila dan lain-lain. Nah, Pak Haji melihat fenomena ini seperti apa nih Pak Haji? Kemudian yang tadi itu RPM sebetulnya sudah digencarkan, tapi ternyata masih ada celah-celah ya. Kemudian yang memang tidak terjangkau oleh RPM. Nah, mudah-mudahan ada nasihat dari Pak Haji melihat fenomena ini kira-kira seperti apa? Ya, sebetulnya itu memang ini kewajiban kita semua ya, bukan RPM-nya toh, bukan kewajiban dari RPM saja. Ya kita harus membahu kerjasama. Ya misalkan dari kita segi keluarga lah, dari keluarga dulu kan, dari keluarganya, itu dari orang tuanya,
agar untuk menasihati orang tuanya, untuk anak-anaknya. Ya, yang saya lihat yang untuk istilahnya itu prioritaskan ya keagamaannya. Orang itu keagamaannya gitu. Maksudnya anak-anak itu walaupun dia sekolah, tolonglah gitu untuk disuruh untuk ngaji lah bahasanya kan gitu. Makanya ada majelis di tempat, pasti di satu tempat itu ada majelis taklim, ada seorang ustadznya, ada lainnya. Nah itulah keduanya sekolah. Nah kita harus sekolah itu memang harus bekerja dengan sekolah lingkungan kan. Karena yang paling itu yang paling istilahnya untuk yang lingkungan ya, lingkungan yang paling istilah menyedot untuk melakukan hal-hal itu terpengaruh itu lingkungan gitu. Maka ya kita harus sama-sama dari pihak keluarga dan orang tua, dari pihak sekolah, dari pihak ustadz juga, para alim ulama dan pemerintah untuk mewadahinya gitu. Nah, insya Allah kita sama-sama ya kalau istilah untuk berhenti langsung nggak mungkin ya. Ya mungkin mudah-mudahan lah tidak terlalu gitu kan gitu. Ya tadi itu banyak pelanggaran asusila, kemudian pergeseran moral dan segala macam. Menurut Pak Haji peran pemerintah sudah cukup baik atau seperti apa Pak Haji? Karena ini juga tentu ya harus ada campur tangan dari pemerintah juga, betul. Aturan dan lain-lain. Melihat di kota santri ini apakah sudah sejalan Pak Haji pemerintahannya sebagai pemimpin begitu dengan ulama dan umaro? Kira-kira pandangan Pak Haji sudah seperti apa? Karena kan kota santri ongkoh gitu, ternyata masih banyak kan begitu. Kira-kira seperti apa Pak Haji? Kalau kita umaro ya mungkin mereka juga udah semaksimal mungkin gitu ya untuk sama-sama untuk mengatasi hal ini. Tapi itulah yang biasanya ya mungkin anggaran lah gitu kan, tempat segala seperti dinsos lah gitu kan. Sebetulnya untuk istilahnya anak-anak yang di bawah umur itu kan fasilitas dinsos kan. Anak-anak yang istilah atau yang dewasa yang melakukan hal-hal itu kan dinsos itu kan. Tapi memang yang kami telah itu kebanyakan waktu itu pihak pemerintah itu ya dari segi anggarannya atau dari segi anggotanya mungkin itulah mungkin hambatannya gitu. Nah, bukan istilahnya kami menyalahkan gitu, bukan menyalahkan dari pemerintah. Ya kami juga memaklumi lah gitu, memaklumi. Mereka sudah bekerja sama, sudah Islam semaksimal mungkin. Ya, makanya RPM itu untuk membantu, ya fungsinya membantu dari pemerintah juga. RPM siap di istilahnya ditempatkan di depan atau di tengah atau di belakang, kita sama-sama. Ya artinya ada masukan untuk pemerintah Pak Haji. Ya bagaimana tadi ya dari porsi anggaran untuk kesosialisasinya. Iya. Mungkin dari APBD juga tapi berarti Pak Haji menilai bahwa pemerintah juga sudah cukup baik begitu ya? Sudah cukup baik. Nah, Pak Haji ada juga informasi bahwa betul nggak sih di Pandeglang ini tidak hanya kemaksiatan umum saja, artinya wanita dengan laki-laki begitu, tapi juga yang saya dengar bahwa di Pandeglang juga ternyata ada LGBT begitu. Menurut Pak Haji selama menjadi RPM, apakah isu itu memang ada begitu? Saya fakta ya, bicara fakta di lapangan. Fakta menemukan dan lapor dari masyarakat bahwa orang tersebut LGBT, tapi memang mereka itu tidak bisa, maksudnya dia secara sembunyi lah gitu. Kalau istilah tidak secara terlalu terbuka lah, nggak terbuka gitu. Kemudian juga kan kalau LGBT nih susah dideteksi kan Pak ya? Iya. Nah kemudian kalau sesuai tadi fakta, banyak nggak sih Pak di Pandeglang itu? Kalau banyak kayaknya enggak ya mungkin ya kalau maksudnya itu. Tapi kasus LGBT ada lah. Tapi ada gitu. Kalau masih banyak mungkin ya nggak tahu ya. Tapi ada. Tapi sudah pernah ada yang dibina Pak, yang LGBT itu di Pandeglang? LGBT pernah ada yang kesini. Pernah. Kesini itu berarti dia berkonsul sendiri. Temuan. Ya, kami tadinya memang sulit ya untuk menyaksikan. Betul. Iya kan kita nggak tahu gitu. Mau disergam juga ya Cok. Laki-laki dengan laki-laki juga. Iya. Gimana? Begitu tahunya itu ketika kami amankan di sini,
Nah, setelah itu kami pulangkan kan. Iya. Nah, gitu pulangkan masyarakat yang bilang itu pelaku begitu katanya. Pelaku LGBT. Tapi memang kami tidak tahu ya, memang kayak gitu mah susah. Karena ya namanya laki-laki gitu. Iya. Kemudian juga kalau satu kamar ya tidak ada aturan Iya. ini. Jadi tapi memang ada kami itu ada disebutnya namanya ilmu apa namanya ilmu psikologi ya, psikologi ya. Ada bagian Ya, psikolog. bagian psikologinya. Jadi ketahuan. Nah, ada salah satu orang di RPM juga yang ngerti. Nah, ini udah disinyalir LGBT. gitu. Apa yang dilakukan Pak kalau menemukan kasus seperti itu? Tapi alhamdulillah belum pernah gitu. Maksudnya belum pernah langsung tapi kamu lagi enggak, belum pernah. Karena belum pernah. Jadi kami cuman istilahnya begitu kami istilahnya apa namanya? Kami amankan, kami tidak ngeh bahwa itu LGBT gitu kan. Nah, kami pulangkan, jadi namanya laki-laki kami pulangkan kan. Kalau yang penting yang perempuannya ini kami jaga gitu. Karena kami fokusnya tadi kan di perempuannya, ya di remaja itu. Kalau laki-laki mau nongkrong berapa malam segala nggak apa-apa. Ya paling nggak ada perempuannya di sana baru kami amankan. Gitu. Kalau laki-laki mah ya yang penting kalau ada miras baru. Miras gitu, baru kami tindak gitu. Mungkin selain tadi Pak, selain apa kemudian ketika di lapangan menemukan tindak kemaksiatan dibawa ke sini, apakah ada apa treatment gitu secara spiritual yang dilakukan oleh para RPM? Perempuan ini kami nasihati di sini, nasihati terus nanti waktu sholat suruh adzan, terus kami proses suruh baca Quran. Yang penting kami nasihati, kan itu perlu nasihat ya. Ya kabarnya kalau istilah dinasihati ya akhirnya kan dia juga namanya juga orang sebenarnya pengen baik juga kan, nangis dia, nangis. Dari hasil temuan Pak yang terbanyak itu berarti tindakan kemaksiatan apa yang mengarah perzinahan begitu kalau di Pandeglang itu? Jadi kan mengarah ke sana karena untuk berduaan yang bukan muslim di tempat yang gelap atau di tempat umum begitu. Kalau tindakan kekerasan, minuman keras dan tawuran gimana Pak kalau di Pandeglang? Ada temuan? Ya, ada temuan ya seperti minuman keras. Memang tiap kami istilahnya turun ya ada aja menemukan minuman keras. Tapi yang mendominasi itu tindakan kemaksiatan yang mengarah perzinahan paling banyak di Pandeglang itu. Kalau bukan mendominasi tapi kami fokus yang ke sana. Oh, fokusnya ke sana. Ke sana fokus. Karena fokus ke sana ya banyak kan yang itu. Tapi kami apabila ada yang menemukan tindakan seperti minuman, ya kami tindak, kami tindak. Seperti misalkannya kalau kafe-kafe yang masih buka jam berapa, ya kami datangi. Kalau ada minuman keras, akhirnya kami panggil telepon persuasif siapa pemiliknya. Kami panggil sama-sama karena ini lingkungan polisi, takutnya ada apa-apa kita bawa ke polisi, gitu perjanjian. Nah, selain tadi Pak di tempat-tempat umum, alun-alun, menyasar juga ke tempat-tempat khusus privasi nggak seperti hotel atau kontrakan seperti? Oh, itu tidak ada kewenangan bagi kami untuk servisi langsung, terkecuali ada laporan dari masyarakat yang minta bantuan kepada kami karena itu kan privasi gitu. tugas daripada lingkungan tersebut kan. Kami cuma mendorong, silakan itu kan kewajiban mereka. Misalkan di satu kampung nih ada kontrakan yang disinyalir berbuat mesum di situ, berbuat kan, berbuat Allah begitulah gitu ya. Nah ini masyarakat misalkan datang kepada kami untuk membantu, ya kami dukung, kami sokong, tapi kami bukan di depannya. Nah, itu ranah mereka. Kami bangunkan semangatnya, kami bilang silakan itu kami kemana. Gitu. Tidak melakukan aksi, hanya koordinasi begitu. Koordinasi. Gitu. Tapi kami bisa backup dari belakang sama-sama sama masyarakat, tapi masyarakatnya di depan. Kalau setiap malam minggu itu ada aja nggak sih Pak temuan itu? Ada aja. Ada aja. Ada aja. Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Tapi ada aja gitu. Ada aja. Tapi nggak setiap hari kan, tapi ada aja. Gitu. Misalkan nih seperti tempat bengkel disinyalir minuman apa obat-obatan ya. Nah ini kami koordinasi dengan polisi. Sama polisi ya kami istilahnya kalau istilahnya polisi lambat ya mungkin masyarakat setempat yang bergerak. Gitu. Maka kami ini PRPM itu tidak langsung di depan. Kami ini kewajiban daripada tempat di sana, ya kewajiban di sana RWR di sana, di sana. Ya, pernah nggak sih Pak ada yang memang orang tua ketika anaknya
ditemukan seperti itu, melakukan tindakan kemaksiatan, kemudian orang tuanya dipanggil dan marah begitu? Ada. Oh, ada ya? Ada juga yang tidak terima begitu? Terima. Ada aja gitu. Ya, tapi tidak semuanya, ada aja. Miskomunikasi aja. Tapi setelah jelaskan, bahkan kebanyakan itu marahnya itu Ke anaknya? ke anaknya. Kebanyakan tuh mau nempel segala macam, marah-marah. Kami cegah kan gitu. Ya akhirnya kan setelah kita ngobrol, kebanyakan juga kesalahan dari orang tua juga kan. Iya. Apa Pak kesalahan dari orang tuanya itu? Ya Kurang kontrol atau gimana? Kasih sayang. Misalkan orang tuanya kan sudah punya istri muda lagi, atau akhirnya tidak terberangkai, tidak keurus lah anak itu. Akhirnya dia ke Ke hal-hal negatif itu. Sama teman-temannya, tukang toko, ya ini dia menimbulkan kenyamanan dengan teman-temannya kan gitu. Akhirnya itu lagi. Dari banyak temuan itu yang dilakukan itu anak sekolah kah Pak? Atau yang sudah tidak bersekolah atau seperti apa kebanyakan Pak yang ditemukan oleh Ya, RPM? ada yang anak sekolah, ada yang masih putus sekolah, ada juga yang dewasa. Tapi kan kalau yang dewasa mah ya baik kami serahkan Satpol PP aja. Oh, gitu kan? Nasihati Satpol PP. Kalau Satpol PP buka poskonya nih, kan nggak buka aja susah. Poskonya. Kalau saya serahkan kamu Satpol PP, kalau istilahnya Satpol PP-nya buka, kami serahkan ke Satpol PP kalau yang dewasa. Silahkan data itu urusan maka itu. Tapi memang untuk anak sekolah ya kami minta itu diamankan. Ya berarti kata Pak Haji tadi berarti ya perhatian dari orang tuanya juga ya jadi fokus penyebab utama begitu ya? Ya kebanyakan broken home, kalau bahasa sekarang ya broken home ya. 90% itu broken home. 90% yang ditemukan pelaku kemaksiatan itu orang-orang broken home. Nah, ini terkenal juga kota santri. Saat ini nih Pak Haji, RPM menilai gitu terdorong anak-anak muda untuk ngaji seperti apa ini? Di Pandeglang ini apakah memang sudah menurun begitu? Terkadang ya ada aja misalkan kobong ke kuari mekara rosong. Gimana Pak Haji? Ya mungkin ya teknologi juga ya. Teknologi ya, mungkin negatifnya itu teknologi. Kebanyakan orang kan, kalau dulu mah kan istilahnya kita mau nonton juga kan di TV kan apa-apa. Sekarang kan udah ada kan. Ini medsos ini, HP ini yang paling berbahaya ini. Terlebih kontennya juga kan. Jangan istilahnya anak sekolah, orang dewasa Ustaz juga kena ini. Iya. Itu kebanyakan dari sana itu. Karena di sini itu orang-orang yang kami amalkan di sini, mereka itu melakukan istilahnya pertemuan di luar rumah, di luar itu dari kenalan dari Facebook, media sosial, cepat. Korban media sosial. Kebanyakan itu. Kenalan dari Facebook. Kenalan di mana? Dari anu. Oh, yang kebanyakan dia. Yang ditemukan itu. Iya, kebanyakan itu dari HP. Oh, bahkan kemarin itu ada kasus-kasus itu kan gara-gara itu ya. Iya. Nah, itu ada ke komunitas segala kan, ada komunitas segala kan. Iya. Komunitas gitu, anak-anak gitu kan, jalan ke komunitas segala. Ya. Oke, sebelum menutup pembicaraannya Pak Haji, terakhir mungkin saran dari Pak Haji untuk para orang tua. Tadi itu yang menjadi fokus Pak Haji tentang pencegahan kemaksiatan. Saran untuk orang tua ya, untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan, mangga sarannya dari RPM seperti apa Pak? Saran saya kepada orang tua yang di rumah untuk menjaga anaknya masing-masing, terutama fokus untuk sekolah, untuk belajar, dan tolong anak-anaknya untuk disempatkan ke majlis taklim ya, karena majlis taklim itu diajarkan ilmu-ilmu agama supaya memperkuat keimanan kita, untuk penimbangan, dan kepada istilahnya pemangku pemerintah untuk lebih giat lagi melakukan hal-hal yang pencegahan kepada anak-anak yang di bawah umur atau anak-anak sekolah. Gitu saja. RPM juga sudah berbadan hukum kan Pak ya? Alhamdulillah sudah berbadan hukum. Nah, ini bisa saya garis bawahi bahwa RPM sebagai kerelawanan juga tadi itu bertugas mencegah kemaksiatan, juga tadi itu bisa garis bawahi bahwa tidak ada upaya dari RPM untuk mencegah kemudian dibenturkan dengan pelaku ekonomi kreatif Pak Haji ya. Iya. Justru sangat membantu gitu. Sepanjang itu sesuai dengan koridor dan aturan begitu. Nah, itulah tadi berbincang-bincang kita dengan Ketua RPM Pak Haji Dede
Siapa tadi Pak? Setia Wahidin. Setia Wahidin. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kami, tim Pandeglang News, juga bagi masyarakat. Oke, itulah tadi sahabat, kita telah berbincang dengan Ketua RPM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau juga menjadikan edukasi, informasi bagi masyarakat. Ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol lagi di lain waktu jika ada kesempatan. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih kedatangan di sini. Ya, itulah tadi pemirsa dari saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.